Konsol gaming handheld ROG Ally akhirnya datang juga nih ke studionya Uzon. Masih segel, masih baru banget. Kita buka yuk, biar tahu isinya apa aja yang dikasih Asus dalam paket pembeliannya. Dan satu lagi, ada sleeve atau travel case dari konsol gaming handheld powerful ini. Dan unit yang akan kita unboxing sekarang ini adalah versi tertinggi, harganya 13 jutaan dengan prosesor AMD Z1 Extreme. Yuk. Jujur ini dusnya gede banget, dan buat sebuah konsol gaming handheld ini adalah segmen yang baru karena kan biasanya kita ditemuinnya gitu ya sama Nintendo Switch, dan yang mirip-mirip sama konsol ROG Ally ini adalah Steam Deck, tapi saya nggak masuk sini. Pesaingnya sendiri yang paling dekat adalah Ayaneo Geek, tapi harganya lebih mahal karena 20 jutaan. Kalau ini adalah versi tertingginya, cuma 13 jutaan aja. Unit yang akan kita unboxing selain jadi versi tertinggi dengan AMD Z1 Extreme, storage-nya juga udah 512 GB, SSD pastinya, terus RAM-nya LPDDR5 16 GB. Layarnya sendiri udah besar banget, jadi nanti kita lihat lah detail-detailnya. Dan ya, gue juga penasaran sih isinya apa ya, karena belum pernah lihat juga. Oke lah, langsung ya kita buka ya. Ini spesial sih karena karena kan biasanya kita main game PC itu di laptop gaming, PC gaming, tapi sekarang kita udah bisa mainin game PC AAA dengan grafis tertinggi, cuman di dalam genggaman aja, kayak main game di Android atau nggak iPhone gitu. Oke, kita buka. Ya, di sini ada di dalam di balik dari boxnya ini ada seperti bisa dibilang docking sih. Ntar, bukanya gimana nih? Oh, oke. Ya, bisa dibilang ini kayak docking buat naro ROG Ally-nya gitu, diberdiriin terus disambungin sama, mungkin bisa jadi ROG SG Mobile atau cuma diberdiriin aja terus sambungin ke TV buat main game di layar yang lebih besar. Jadi ditaruh di sini atau ya jadi gimmick aja sih. Terus ini dia konsolnya, Asus ROG Ally. Kita simpan dulu. Kemudian ada apa lagi nih? Ini chargerannya. Ini chargerannya udah kayak chargeran laptop sih. Outputnya sendiri, bentar kita lihat. Outputnya sendiri maksimal 65 watt dan portnya USB Type-C, jadi udah support power delivery juga. Seenggaknya kalian bisa lah, satu charger ini bisa ngecas beberapa perangkat sekaligus. Smartphone bisa, laptop bisa, konsol juga bisa, jadi nggak terlalu berat juga ya isi tas. Terus ada apa lagi nih? Dalamnya ini agak ribet sih sebenarnya dusnya ya. Buku panduan sama kartu garansi. Jadi ini udah resmi beredar di Indonesia. Untuk penjualan perdanya sendiri presale-nya itu tanggal 14 Juli. Jadi cepetan deh. Takutnya kehabisan gitu ya, karena ada dua konsol gaming handheld yang tersedia resmi di Indonesia, seperti yang gue bilang tadi, ada Asus ROG Ally dan juga Ayaneo Geek. Cuman perbedaan harganya cukup jauh, hampir 7 jutaan. Apalagi dengan Steam Deck. Steam Deck itu di luar sekitar 5-6 juta, tapi masuk sini karena ada pajak, jadi 10 jutaan. Jadi ya lumayan menarik nih Asus ROG Ally. Memang sih di beberapa konsol lainnya ada emang dikasih sejumlah paket ya, kayak docking dengan berbagai port yang ada, terus juga bonus-bonus lainnya gitu ya. Asus ROG Ally sendiri ya harganya ya cuman ini doang isinya gitu. Untuk aksesoris lainnya mungkin kalian harus beli secara terpisah. Oke, kita simpen dulu. Sekalian aja ya sama ininya nih. Ini adalah travel case-nya, jadi seenggaknya lebih aman Asus ROG Ally-nya. Kan kalau gadget baru tuh pasti kayak pelan-pelan gitu ditaruhnya di atas kasur pelan gitu ya. Kalau udah lama-lama baru dibanting-banting. Nah ini buat yang baru-baru taruhnya di sini. Oh, ini ada tempat buat perkabelan, terus ada kartu garansi juga. Sleeve ada kartu garansinya, keren juga sih.
dan dalamnya lebih halus. Jadi bebas dari goresan lah konsol kalian. Oke, sekarang kita fokus ke konsolnya. Sebentar, ini biar kayak ASMR gitu ya. Ini ribet nih, bentar. Oh gini. Videografer gue lihat ya. Kalau kalian ada di sini, videografer gue tuh ngiler-ngiler gitu ngelihat konsol ini. Oke, ini dia Asus ROG Ally-nya. Kesan pertama gue sih sama kayak hands-on sebelumnya ya. Kayak berasa megang Xbox, tapi ya mobile gitu. Karena secara layout kontrol, ini Xbox banget. Terus ternyata ini memang lebih gede daripada Aya Neogeek. Karena gue udah nyoba juga Aya Neogeek. Cuma lebih ringan. Dimensi bobot dari konsol ini cuma 608 gram. Kalau Aya Neogeek itu sekitar 680 gram. Jadi bisa dibilang konsolnya Aya Neo tuh bantet ya. Kalau ini jangkung tipis gitu. Habis baterainya. Oke, kita cas dulu ya, Habis baterainya, pit. Ya udah nyala nih, ngecas lumayan lah, cuman 15 menitan udah dapat 60%, lumayan cepat. Adapternya 65 watt BTW dan baterainya 40 watt hour. Kalau ngomongin soal speknya, layar ROG Ally emang lebih unggul daripada Steam Deck, daripada Aya Neogeek. Layarnya Full HD. Ukurannya sama sih, kurang lebih 7 inci. Panelnya IPS LCD tapi lebih cakep karena kerapatan pixelnya lebih tinggi daripada dua konsol lainnya. Dan konsol ini juga udah ngedukung refresh rate sampai 120 Hz. Cuman kalau makin tinggi refresh rate yang dipakai, makin boros baterainya. Nantilah di video terpisah ya, kita cobain buat ngetes game-game berat di refresh rate yang tinggi. Nah, kalau untuk sistemnya sendiri, ini based on Windows 11, pakai Armoury Crate SI, jadi Armoury Crate yang emang dibikin khusus oleh Asus buat konsol gaming handheld. Tapi ada beberapa kekurangan sih yang gue rasain ya, karena dia base Windows 11. Pas pertama kali booting agak lama, terus juga harus melalui berbagai macam pengaturan termasuk login, dan harus login banget. Harus masukin pin buat Windows Hello, tapi untungnya dia support fingerprint di tombol powernya, jadi sesimpel kayak fingerprint di smartphone Android aja. Dan kekurangan lainnya adalah dia update mulu. Update lagi, Pit. Bangke, capek gue liatnya anjing. Jadi baru pertama kali nyala, restarting, terus update lagi, nyala, update Armoury Crate-nya, restart lagi, terus nyala, update aplikasi lainnya, sampai akhirnya 4 kalian update, termasuk update aplikasi Steam. Ini masih kosongan sih, cuman ada beberapa game yang ada di sini. Cuma satu deng, Moving Out doang, game bawaan dari ROG Ally. Tapi memorinya udah kepake sampai 50 GB. Jadi dari 512 GB, sisa memori yang bisa kalian pakai itu 475 GB. Secara spek emang udah powerful, game AAA gue yakin bisa dijajal di konsol ini, termasuk ya di video hands-on sebelumnya kalian bisa lihat. Itu game-game kayak Death Stranding bisa lancar banget di situ. Cuman di FPS yang agak rendah, karena buat powerful di konsol ini kalian sebenarnya harus masangin ROG SG Mobile. Tapi sayangnya kalian harus jajan lebih mahal lagi, karena eGPU atau GPU eksternal dari Asus itu harganya kira-kira 20 jutaan. Ya, selain lebih powerful juga menyediakan berbagai macam port, termasuk juga tambahan USB Type-C, USB-A, sama HDMI. Kalaupun kalian pengen mainin game ini, game di ROG Ally di layar yang tinggi, di layar yang lebih besar, kalian bisa pakai kabel USB Type-C to HDMI. Jadi ya bisa langsung, cuman nggak bisa di-sharing secara wireless sih. Ini kalau misalnya gue coba. Dan untuk portnya sendiri agak terbatas, cuman ada USB Type-C 1, jack audio, terus ada SD card, termasuk juga port SG Mobile.
Dan tombol-tombolnya sebenarnya ini lebih lengkap dibandingin sama Aya Neogeek. Layoutnya udah kayak Xbox seperti yang gue bilang tadi. Pertama, triggernya lengkap dan ada trigger tambahan di bagian bawah. Dan semuanya customize, kalian bisa atur pertombolan ini ketika main salah satu game di Armoured SE. Itu aja sih unboxing impresi gue pertama pas jajal ROG Ally yang masih baru ini, yang baru datang ke studionya Uzone. Tungguin aja review lengkapnya, termasuk pengalaman kita pas mainin game AAA yang biasanya di layar yang gede, kita mainin di layar yang lebih kecil. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Terus subscribe channel Uzone Tech, nyalain loncengnya biar tahu informasi terkini di dunia gadget Indonesia. Bye!